Karena kalau kamu tidak yakin, maka apapun yang terlihat mustahil, maka akan tetap mustahil. Itu bukannya yang kalau belum nikah itu ya, laki-laki? Bujangan. Katanya enak menjadi bujangan. Karena semasa hidup mereka tidak pernah puas dengan apapun yang mereka miliki. Dan mereka mengambil hak yang sebenarnya bukan hak milik mereka. Being yourself, lihat nafas. Nah. Bu Alia, ada pertanyaan apa lagi Bu Alia? Omo. Ini pertanyaan aku ini sih wondering aja ya. Kalau misalkan near death experience ini tuh apakah dipilih sama semesta kayak you are the chosen one to experience this gitu, atau ada satu level tertentu atau satu titik tertentu yang kita yang mungkin bukan the chosen one bisa mengalami ini gitu. Kayak misalnya, oke, gue pengen nyobain nih near death experience kayak tadi kita observasi gitu. Apa itu bisa kayak gitunya? Atau memang ini tuh dipilih ya sama universe, dipilih ya kamu gitu. Personal kan? Yeah. There's no chosen one. Itu kayak kalimat legitimate buat seseorang itu adalah spesial segala macam. Tapi kalau Nyonya adalah karakter yang bukan karakter sih, lebih ke seiring perjalanan hidup. Ternyata hidup itu memberikan banyak misteri, jawaban-jawaban yang puzzling. Terkadang kita menemukan jawaban-jawaban ketika kita di usia tertentu, seekers. Dan masing-masing. You are the chosen one, you are. Tim Urbanon, tim berangkat, all of them is chosen one. Kayak gitu. Terkadang kalimat seperti chosen one itu seperti sebuah legitimasi yang justru burden. Dan bahkan kalau yang nggak ready itu malah nganggap bahaya loh ketika kamu disebut sebagai the chosen one. Kalau kalian belum solid secara energi, itu akan fragile, gampang patah. Never thinking about your special on everything. Karena semua orang adalah spesial menurut Nyanya ya. Kenapa ibaratnya yang Nyanya alamin ini, Nyanya alamin, di luar sana banyak Bu, banyak pasti. Tapi dengan versi yang berbeda-beda. Sebenarnya lebih karena who am I before this life. Ketika seseorang di kehidupan sekarang menjalani perjalanan spiritualnya atau mencari jati dirinya, sejati ning diri itu, ya, manunggaling, kaulo Gusti di kehidupan sekarang, maka itu energi terhadap semesta itu akan terkonek. Crown chakra kan, kalau kita bahas chakra ya, ke-connect. Akashic record nih kalau bahasa akashic record. Apa itu akashic record? Baca di bawah ini atau mungkin ikuti konten yang lain ya. Atau webinar. Setiap tindakan, pikiran, tingkah laku, keputusan, eksekusi, keraguan, keberanian seseorang di kehidupan saat ini, maka itu akan terekam dalam semesta. Suwun. Dalam ilmu Nusantara ketika cicak, itu adalah sebuah perkataan yang benar. Mantur suwun. Oke, ini wawasan baru loh Nusantara loh, jangan sampai terhapus ya. Lebih hafal K-pop daripada wawasan Nusantara, nggak boleh. Jadi ketika ada seseorang berbicara terus ada bunyi cicak, itu energi semesta. Validasi. Gitu. Jadi gini, apapun yang kita lakukan di kehidupan sekarang, maka itu akan menjadi rekaman alam, sehingga itu akan terbawa. If you believe in next life. Tapi kalau dirimu hanya percaya, oke, gue mati, gue akan langsung masuk surga dan neraka, so be it. Tapi bentuk surga dan neraka seperti apa? Oke? Tapi kalau Nyanya karena pengalaman hidupnya personal,
Kayaknya tidak ada menjadi kompor atau apapun. It's a personal, spiritual is personal. Ya, nggak ada. I believe in evolusi. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi dari pertanyaanmu Bu, dari situasi tersebut, di kehidupannya sebelumnya, itu sudah ada lelakon-lelakon spiritual yang sudah dilakukan. Sehingga itu menyimpan memori. Seperti Bu Feli, meskipun nggak inget, tapi ada bentuk cetusan memori entah apapun dalam situasi apapun itu tiba-tiba wise. Meskipun 80%-nya bodor gitu kan ya. Atau kalau pertemuannya dengan Pak Sheldo sendiri sama Pak Sheldo, kita ketemunya juga aneh kan. Itu pertemuannya weird banget. Yeah. Jadi pada saat itu baru ikut kelas Urban Monk yang Higher Self. Aku ingat banget bulan Desember 2020 kalau nggak salah ya. Setelah itu 2 minggu kemudian saya bermimpi ketemunya ya sama Dede Luka. Ditunjukin sama ini villanya gini dengan segala bentuk dan interior villanya. Lalu setelah itu setelah itu besoknya saya DM-nya by Instagram tentang mimpi tersebut. Baru dibalasnya 7 hari kemudian. 7 hari kemudian yang membaca DM saya tentang mimpi saya, lalu directly yang kontak saya. Disuruh mampir pada saatnya masih tinggal di Ubud. Disuruh mampir ke Ubud dan exactly villanya yang di Ubud itu adalah villa pada saat saya bermimpi. Nah, long short story, ada mimpi lagi di mana pada saat itu saya bermimpi ada Nyanya, lalu ada mama saya. Mama saya bilang, ini kenalkan, ini tante kamu. Lucid dream ya. Jadi saya ingat banget, gak mungkin mama itu anak paling kecil dalam keluarga. Mama gak punya adik. Salah, ini adiknya mama, tante kamu, Citra Prima. Hah? Hello? Questioning pada saat bermimpi. Akhirnya setelah bangun saya ingat banget, saya baru cerita ke Nyanya yang bilang kalau gak salah itu, ya iyalah kan lu ponakan gue di zaman Egypt. Hah? Oh, Gitu. ucapan itu. Iya. Iya. Sebenarnya ya balik lagi soal evolusi sih. Terkadang ketika bertemu seseorang bahkan belum bertemu. Ya. Itu bukan kita lagi ngobrol gini, bukan. Tapi ketika mendengar nama seseorang ataupun siapa, itu sudah informasi dari Akashic Record masuk. Ini sebenarnya perpanjangan dari Near Death Experience. Part berikutnya. Kayak gitu. Tapi Nyanya tidak pernah mengucapkan hal tersebut karena menghindari dari sugesti. Nyanya keep itu dulu sebagai informasi agar nanti apapun yang terjadi itu biar alami, biar natural. Tapi ketika pada akhirnya ketemu situasinya kan kayak kita udah ketemu lama iya, ya. udah kayak ketemu lama. Padahal tuh the first time saya ketemu sama Nyanya gitu. Ya, seperti itu salah satu contohnya, itu adalah salah satu energi dari pemahaman mengenai evolusi jiwa itu sendiri. Tapi setidaknya lakukan hal-hal benar-benar atas kesadaran kamu sepenuhnya. Jangan iya, enggak. Jangan setengah-setengah. Karena energi semesta itu enggak akan bisa ngelacak kamu bahkan ketika kita afirmasi, berdoa. Ketika kita penuh keraguan, itu enggak akan nyampe. Boro-boro. Yang sampai itu adalah unconditional love. Itu yang harus kita pelajarin. Itu salah satu ilmu yang pahami mengenai Near Death Experience itu sendiri. Near Death Experience itu enggak melulu soal horor kok. Beneran deh, itu soal love sebenarnya. Ya apakah itu tuh bisa kayak kita lakukan gitu, maksudnya kayak diritualin gitu, atau ya kayak tadi misalnya kan aku sama Kak Kelvin gitu, di planning gitu, kayak aku sama Kak Kelvin, ayo kita cobain Near Death Experience gitu, apakah bisa kayak gitu tuh, bisa apa enggak gitu? Mengalami pengalaman seperti itu bisa, tapi kalau memang secara energi, kembali lagi Near Death Experience itu butuh ikatan etrik yang kuat terhadap jiwanya, body, mind, and soul ya, jiwa dan mind. Kalau masih dia bahkan belum mengenali dirinya sendiri, sampai kapanpun gak akan bisa, Bu. Kematian itu banyak orang yang penasaran dengan kematian, bahkan film-film itu banyak kayak Afterlife atau apapun itu kan banyak sekali kan. Tapi itu hal yang sangat berbahaya, kenapa?
Ya kalau kamu bisa balik lagi ketika melakukan pengalaman near death experience. Kalau kamu kesangkut di dimensi keempat dan ketiga, di mana itu limbo itu banyak sekali. Nah ini bahasa limbo nih. Tapi memang ya hal-hal yang seperti ini nih emang gak ada sekolahannya sih. Ini kan based on personal experience kembali lagi ya. Spiritual is about personal experience gitu. Mengalami near death experience pun juga pasti personalnya akan banyak mengalami perubahan yang signifikan gitu kan. Nah perubahan-perubahan ini tentunya sebelumnya sudah disebutkan oleh Nyanya gitu. Tapinya yang sebenarnya yang ingin aku tanyakan adalah ketika ada seseorang di luar sana yang memang benar-benar awam gitu kan, tiba-tiba saja mengalami gitu. Kemudian kembali lagi kepada fisiknya gitu. Apa yang mereka harus lakukan untuk berjalan ke depannya nih? Kadang kan mereka suka bingung, kenapa aku yang mengalami seperti ini? Aku harus bertanya kepada siapa? Apa yang aku harus lakukan dulu gitu? Ini aku kemana? Aku bertanya pada siapa? Kayak gitu. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Mungkin Nyanya ada sedikit kisi-kisi ketika ada Insight. orang mengalami hal yang seperti itu, atau mungkin ada orang sekitaran yang keluarganya mengalami jadi bisa membantu ketika ada wawasan seperti ini. Mungkin ya. Ini dari pertanyaanmu tadi Ya. ini gitu. Tapi kalau dari pengalamannya dengan pertanyaanmu itu adalah terkadang apa yang menjadi pertanyaan kita semua orang belum tentu bisa jawab. Yang ada malah capek. Ya. Tapi bukan berarti semesta ataupun energi-energi positif ataupun ibu bumi ataupun sadulur papatmu itu akan meremehkanmu dan tidak memperdulikanmu. Jawaban itu akan ada, hanya saja belum waktunya. Oke. Nanya mulu nih kayak Hashtagnya anak mana? baru gitu ya. Hashtag tanyanya mana? Tanya Nyanya. Tanya Alia gitu kan. Hashtag kalau di webinar gitu kan. Ya tadi kan Nyanya ini baru menceritakan 2 NDI-nya NDI-nya Nyanya. 2, umur 3 dan umur 9 9. tahun. Nah, boleh tak kita mendengarkan pun yang ketiga, keempat, yang kelima? Umur 3, 9 udah, umur 11. 11. Itu secara singkat jelas padat, umur 11 tahun sedang liburan bersama keluarga ke Parangtritis mencari kerang. Dan tiba-tiba ada ombak di belakang, keluarga kan katanya suruh singkat kan. Iya. Jadi agak di fast forward gitu ya. Keluarga dada gitu, maksudnya gue pikir oh mereka sayang banget sama gue dada gitu. Katanya mereka menunjuk ke arah belakang gitu. Gue nengok ke belakang, emang ombaknya udah tinggi banget. Itu bener, itu real, itu tinggi. Tarik. Di saat itu umur 11 tahun, seorang anak kecil yang sudah pernah mengalami mati suri. Kali ini gue akan mati beneran. Satu, anak kecil di lautan lepas, ombak besar, apa yang terjadi? Kelep kan. Iya. Kan ketarik sama arus. Itu benar-benar di otaknya tuh yang saat itu umur 11 tahun yang ini akan mati. Karena itu badan berasa benar-benar kegulung kayak kue apa dadar gulung ya, digulung. Kalau kita adalah adonan itu kita digulung, itu beneran berasa, kegulungan berasa. Dari pinggir pantai sampai benar-benar kaki kita tuh udah nggak bisa nginjek dasarnya yang mana. Tapi ombak itu benar-benar gulung. Tapi saat itu memang ada suara bahasa Jawa ya, Nduk buka matamu. Tapi Nya tidak percaya dengan suara itu. Justru yang ada di otak itu adalah sebentar. Saat itu karena masih umur 11 tahunnya habis nonton film Jaws, film Hiu itu ya. Jangan ada di otak, bentar dulu gue gak mau buka mata dan di lautan gue buka mata ntar ada hiu nganga. Itu kan lebih serem ya cara kematiannya kan. Jadi gak mau, itu bener aneh. Buka matamu gitu kayak gak akan ada yang menakutkan, buka matamu. Pelan-pelan buka. Itu suara ombak, suara deburan, suara yang bener-bener badan yang digulung-gulung itu udah bener-bener gak ada sih. Tim Seekers. Cuman ada suara yang nyuruh Hening. Nyanya buka mata itu aja. Bener-bener hening. Pas buka itu udah bukan lagi kegulung segala macam. Itu singkat jelas padat memang berada di depan
sebuah bangunan yang sangat megah sekali, nggak usah detailnya lah kayak gitu. Tapi situasi umur 11 tahun itu menunjukkan bahwa ada kehidupan lain selain kehidupan manusia, di mana yang seringkali manusia itu adalah mengagung-agungkan sesuatu yang sangat sakral dari dimensi yang berbeda. Karena kita manusia kan usia terbatas dan mungkin yang kita agung-agungkan itu usianya tidak terbatas. Tapi balik lagi kita manusia, bahkan kita memiliki evolusi, bahkan mungkin usia kita bisa lebih tua. Seperti itu. Tapi kan saat itu pertemuannya yang saya pelajarin adalah bahwa kita hidup tidak hanya bersama manusia saja, tapi berdampingan dengan energi-energi lain ataupun yang kita sebut sebagai danyang, bahu rekso, ataupun makhluk halus yang sangat sakral. Seperti itu. Dan memang beberapa wacana sakral yang ditunjukkan saat itu, bukan ditunjukkan, diucapkan kepadanya ya saat itu yang masih saya bawa sampai sekarang. Dan berapa puluh tahun dari usia 11 tahun sampai terakhir setelah kematian keempat, mati suri yang keempat, pada akhirnya memutuskan untuk I cut dalam versi yang healthy ya, gitu. Jadi di situ benar-benar menunjukkan sebuah keberadaan dimensi lain yang bukan dimensi manusia, tapi situasi tersebut memang bukan hanya personal yang mau, tapi mungkin karena ada beberapa energi dari kehidupan sebelumnya yang pernah dilakukan Nyanya, atau mungkin masing-masing, sehingga kalian mungkin di luar sana seekers juga, kok gue bisa terkoneksi sama ini ya, itu ya, ini segala macam. Ya mungkin terlepas dari keturunan ataupun leluhur dari masing-masing, mungkin dari evolusi kalian pernah berada di masa itu ataupun terkoneksi. Itu mungkin maksud dari misteri dari semesta sendiri untuk menunjukkan bahwa kita di mati suri yang ketiga itu ya, bahwa kita hidup berdampingan sebenarnya selain dengan manusia. Oke, kalau misalnya tadi sudah dari cerita NDI-nya yang ketiga. Kalau yang keempat bagaimana nih? Gue berasa kayak diintegrasi. Singkat aja Singkat ya. jelas. Enggak muka aku bete. Ceritain sedikit dong. Nyanya. Hey. Ini nih. Oke. 4 ya. Yang keempat. Keempat. Situasi saat itu usia ganjil. Ya nggak mau sebut usia ya, takut ketahuan usia. Tapi saat itu menjelang ulang tahun juga. Menjelang ulang tahun. Itu panas tinggi. Ketika Nyonya melihat orang-orang itu di daerah Jawa Barat, baru selesai syuting salah satu film, tapi Nyonya lagi rehat, lagi break, sehingga ketika lagi break, jadi Nyonya pergi ke daerah Jawa Barat, kayak gitu kan. Itu ketika melihat situasi sekitar, kayak ada yang aneh, karena melihat orang itu fisik dan badan tuh kayak zoom masuk lagi, zup. Lihat orang tuh zup, bukan lihat hantu ya, lihat orang tuh kayak lihat Bu Feli di sini. Tapi soalnya zup, masuk gitu. Ada yang aneh. Kemudian ada beberapa rekan Nyanya yang bersama Nyanya yang ada momen yang Nyanya alami, Nyanya lagi di titik di sini. Tiba-tiba sudah berubah di titik depan kulkas. Loh, perasaan gue tadi masih di sana beberapa detik lalu dan tidak sadar untuk berjalan ke depan kulkas. Itu sempat Nyanya tanyakan. Perasaan gue belum di depan kulkas, kapan gue jalan ya? Tapi mereka melihat Nyanya jalan. Nyanya gak merasa gak jalan. Itu detak jantung sudah badan sudah mulai terasa dingin. Bukan panas ya, dingin. Tapi kalau kita memang sudah terbiasa astral projection, episode yang berbeda ya. Astral projection kita akan tahu ketika jiwa kita itu sedang mengalami transisi ataupun transformasi ataupun proses yang berbeda, maka kita akan tahu. Nyanya bilang ke rekan-rekannya saat itu, ada 1, 2, 3, 4 orang. Kayaknya gue harus naruh badan gue deh. Meskipun itu masih jam 7 sore, 7 malam. 7 dini hari. 7 dini hari baru mau tidur ya. Itu dimensi mana 7 dini hari? 7 malam. Kayak gue harus naruh badan gue daripada gue geblak. Karena itu situasi sudah aneh kayak jam shoot.
Masa tiba-tiba gue di depan balkon ngelihat ada apa lewat. Loh, kok gue udah di sini? Jadi kayak ada beberapa momen-momen yang terlewati begitu aja. Tapi orang-orang di sekitar tuh kayak Nanya normal. saya feel something wrong. Nah itu gak tahu bentuk kecepatan speed dalam apa yang gue hidup di dimensi apa sih sebenarnya. Itu masa itu tuh usia ganjil ya. Dan saat itu kayak gue harus taruh badan gue karena gue khawatir daripada gue ngeblak. Gue harus taruh badan gue. Ketika yang meletakkan badan, pek, taruh pek gitu ya. Itu benar-benar langsung, wush, itu berasa keluar dari badan, so, wush, keluar ke atas. Dan itu pertama ngeliat muka, lagi tidur gitu, ngeliat muka. Dan itu langsung ketarik, wush. Tariknya cepat, nggak ada jalan-jalan tik, lihat kiri kan nggak ada, tik itu nggak ada. Itu benar-benar nggak, gue membahasakannya dengan yang tik maksudnya kan masih ada waktu. Tengok kiri, Iya, tengok kanan. Nggak ada, yang keempat itu nggak ada. Speed ya berarti ini ya. Itu yang benar-benar yang lo bahkan tidak ekspektasi atau apapun yang kesedot, tarik gitu. Itu benar-benar badan, gedung, langit. Itu langsung awan-awan gelap ya. Itu benar-benar galaksi. Itu ngeliat bumi. Tapi jangan tanya ya bumi bulat atau datar. Episode lain. Atau join webinar Urban Urban Mall. Tracy. Dan komedi ya kalau gue yang cerita ya, lo kalau ngalamin. Tapi jujur itu adalah bentuk mati suri yang paling menakutkan buat aku personal. Itu terjadi berapa lamanya? Kalau dari bahasa bumi ataupun waktu bumi dari rekan 4 yang ada sebagai saksi, 7 jam. Buat gue 24 jam. 7 jam saja gue udah. 7 jam saja. Menantimu. 7 abad aku bahkan mau menantimu. Enggak juga sih. Itulah di kehidupan sekarang gitu. Itulah. Physical attack. Lihat bumi Nggak, dari kalau atas. dari perhitungan mereka nyanyi menghilangnya 7 jam. Nggak sadar ya ketika meletakkan badan, meletakkan tubuh di kasur ya. Karena mereka bolak-balik, panggil dokter nggak gitu. Tapi rekan yang satunya yang dia memang paham beberapa ya energi itu, nggak usah, dia akan balik. Udah biarin aja. Karena dia bisa merasakan frekuensi. Itu yang diperhatikan selama 7 jam itu, badannya tuh bener-bener yang tiba-tiba bukan orang epilepsi, tapi kayak turbulence. Tapi ketika turbulence itu yang terjadi sebenarnya di versi ataupun yang Nyanyi alamin itu adalah ketika ketarik, itu bumi kan, oke, ketarik lagi, itu udah gelap dan tiba-tiba itu benar-benar kelihatan Big Bang. Bagaimana proses Big Bang itu, pembentukan bumi, pembentukan planet-planet, pelajaran antara kisah kayak ini karma gue dulu bolos kayak pelajaran fisika. Awalnya begitu ya. Itu benar-benar, tapi menakutkan, jujur menakutkan. Karena kamu gak bisa berpegangan dengan apapun itu kayak Levitating. you cannot hold everything. Kayak gitu kan ya. Enak ya dipijetin. Ini kayak kita naik jet coaster atau roller coaster yang paling ekstrim. Itu ketika lihat ya, habis pembentukan itu, kelempar lagi wush, ke bumi dengan speed yang bukan speednya manusia. Lo kebayang speed manusia? Cara membedakannya adalah lo lari sekencang-kencangnya, speednya lebih daripada itu. Kayak di film-film di Kayak dirinya ya. kalau di film kecepatan cahaya. Ya nggak? Tapi berubah scenario Scene-nya. gitu. Tapi sekarang gue kan masih punya fisik kan. Gue masih merasa gue punya attachment dengan fisik yang merasa ini more kayak lebih. Kayak yang bahkan gue gak bisa handle, gue mati aja deh kayak gitu. Kayak gue mati aja deh kayak gini, gue gak siap kayak gitu kan. Dan itu bek, pas masuk lagi di badan, gue ngeliat ada teman-teman gue itu. Ya saksi-saksi mata itu ya. Gue kenapa ya? Itu sempat aku kayak gitu. Itu aku tanyakan, ada 4 orang, ada 4 orang, benar 4 orang. 4 orang, 3 perempuan, 1 laki. Tiba-tiba, gue kenapa? Gak apa-apa. Kita ada di sini kok. Ya yang ngomong yang laki ya. Habis itu, gue kenapa ya? Itu begini-begini. Habis Nyanyi ngomong gitu, itu bener. Kesedot lagi, ketarik lagi, zoom, hilang lagi. Lo kebayang gak kayak gitu? Bahkan jawaban belum ada.
Itu kayak lu mau mati saat itu juga. Can we stop? Can we stop? Kayak gitu. Dan itu yang berikutnya proses saat itu masih yang di keempat itu. Bukan Big Bang lagi, bukan galaksi lagi. Tapi itu menginjak di bumi, di tanah bumi. Tapi itu belum ada tumbuhan atau apapun. Tapi di titik itu, ya melihat memang pertumbuhan proses bumi pertama kali terbentuk, tumbuhan bunga matahari itu seraksasa-raksasanya, more than dari pohon beringin, raksasa banget. Animal itu juga lebih besar daripada manusia. Semuanya itu sangat giant. Bumi pertama kali seperti itu. Tapi dalam hitungan cepat kayak ganti waktu, itu berubah. Terusnya kemudian pembangunan dari culture human itu sendiri, pembangunan ini segala macam dalam waktu cepat. Itu kan kayak tapi semua rasa kayak sinopsis semua rasa dari setiap Century itu berasa zep, kayak apapun yang ibu bumi alamin saat itu kayak kerasa gitu. Itu mati suri yang paling menakutkan sih sebenarnya buatku sih. Dan pada akhirnya kebalik lagi. Ketarik lagi, galaksi lagi. Again. Gue pikir it's done, it's enough, it's done, it's end. Oke. Gue pikir akan kebangun. Enggak dong. Dilempar lagi ke bumi. Tapi ke bumi ngeliat badan, brek, jatuhnya ke badan. Tapi jatuh ke badan bukan kita yang plek jatuh ke mata. Dan tangan segala macam. Buka mata, buka. Tapi kebayang gak, kamu adalah partikel terkecil di dalam tubuhmu sendiri. Masuk ke atom tubuh sendiri ya? Masuk energimu ke dalam tubuhmu sendiri. Masuk ke pori-pori, ngeliat pori-pori. Masuk ke saluran darah, ke otot, bahkan ke kromosom tulangmu itu kamu bisa lihat. Ke jantungmu, ke paru-parumu, ke ususmu, ke seluruh. Itu menakutkan. Bukan kayak Ant-Man sebenarnya sih, tapi gue gak ngerti itu pelajaran biologi macam apa itu. Menyelami dalam tubuh diri sendiri, tapi dalam partikel paling kecil. Ini nyelamin mikro sama makrokosmos sih. Iya. Secara langsung. Itu horor loh buat aku. Film horor itu bukan Insidious ataupun Conjuring. Iya, secara program horor ya Bu gitu ya. Yang Legend itu Bu. Berarti film horornya sekarang adalah endingnya yang keempat. For sure. Itu kelakuan keempat tuh for sure. Kayak yang menakutkan karena kecepatan kita secara fisik, Seekers, itu nggak akan bisa dibandingin sama kecepatan cahaya ketika kita secara jiwa, secara energi kalau kita belum solid untuk mengikuti kecepatan tersebut. Collapse. Oleh karena itu memang kuncinya kita harus mendalami diri kita sendiri untuk memahami semua misteri di semesta ini. So tau banget gue. Ya. Nyolek. Ya. Kan tadi keempat udah nih. Yang kelima itu gimana ceritanya? Pamungkas nih. Gimana ceritanya sama kayak pasti kan ada sesuatu kayak Nyanya tuh tiap near death experience Nyanya tuh ada sesuatu yang beda gitu message-nya. Unik. Dari 1 sampai 4 yang tadi kita dengar aja beda-beda kan message-nya gitu. Pasti yang kelima juga ada message yang berbeda juga dong. Gitu, nah kita tuh pengen tahu loh. Seekers yang di rumah juga pasti pengen tahu gitunya. Gimana tuh? Daripada konslet gadget masing-masing, saran nih ya, diresapi dulu apa yang tadi sudah Nyanya share. Karena itu adalah perjalanan personal, spiritual. Setiap orang di sana memiliki perjalanan yang berbeda. Sarannya bertahap, jangan langsung belenek gitu kan. Iya. Sih, betul. Resapi dulu. Yang pertama, kedua, ketiga aja. Udah nangkep belum? Udah nangkap belum sih Kars? 4. Komen di bawah ini kalau udah nangkap atau belum. Bukan pelit, maksudnya bukan pelit atau nggak mau berbagi. Terkadang kita ketika mendapatkan wawasan kita memang harus meresapi dahulu karena
sebuah wawasan yang memang meskipun itu adalah personal, seringkali apabila itu memang sejatinya adalah sebuah pengalaman yang memang real, maka itu adalah energi. Jadi mungkin buat seekers yang memang sensitif di luar sana akan mengalami perubahan hidup yang berbeda-beda. Kayak gitu. Karena apapun yang ceritakan dinya conversation, sharing conversation, dinya conversation ya tepatnya, ini memang real apa adanya. Kalaupun di luar sana ada yang menganggap ini adalah halusinasi delusional, it's your choice. I don't give a damn at all. I just tell about the truth. It's depend on you. I just share what I have to share. Kayak gitu. Untuk yang kelima, sarannya next time. Semoga ya. Kesatu, bahwa setiap orang, ini dari experience ya, bahwa setiap orang memiliki pendamping, tapi pendamping itu tergantung bagaimana keyakinan mereka terhadap dirinya sendiri. Pendamping yang tidak terlihat ya, baik itu dirinya sendiri ataupun ancestor ya. Yang kedua, hidup itu menunjukkan bahwa misteri itu selalu ada, bahwa manusia itu berdampingan dengan yang bukan manusia, bahkan mungkin usia secara fisik lebih daripada manusia tentu ya. Tapi manusia sendiri yang percaya kepada evolusi, usia mungkin lebih panjang daripada yang terstuck di dimensi ketiga dan keempat. Oke, evolusi manusia itu masih punya banyak chance untuk fixing himself or herself. Yang ketiga, apaan tadi ketiga? Ke gunung. Oh iya itu yang kedua berarti. Yang ketiga tadi gue gak sebutin. Itu tadi kuntilanak ya. Oh, kuntilanak itu sudah Nyai bisa atasin. Itu sebenarnya bukan percobaan sih. Sorry. Soal kuntilanak itu ketika Nyai dewasa dan bergabung ke dalam sebuah program horor itu menunjukkan bahwa Nyai sudah bisa mengatasi my own fear. Ketika Nyai masa kecil itu benar-benar dibully oleh bangsa itu, ketika Nyai dewasa, Nyai ngebully balik. Jangan pernah jadikan bulian-bulian yang terjadi pada dirimu di masa kecil itu membuat kamu tidak menemukan potensi dirimu sendiri. Itu makna dari pengalaman usianya di usia 3 tahun. Masa lalu adalah masa lalu, tapi temukan potensimu. Terkadang bentuk bulian itu adalah mereka-mereka yang membulimu sebenarnya insecure terhadap potensi yang kamu miliki yang bahkan kamu belum pernah temukan. Yang keempat, pesannya apa yang terakhirnya? Terakhir, yang paling horor. Makro dan mikro. Bahwa yang keempat pengalaman mati suri tersebut adalah setahu-taunya kita, sepintar-pintar kita, sejenius-jeniusnya kita, sesakti-saktinya kita di kehidupan kita sekarang, kita masih belum ada apa-apanya pada semesta. We are nothing. Yang kelima, sampai jumpa. Dan semoga apa yang share malam ini Conversation Near Death Experience bermanfaat buat seekers semua yang sudah menghabiskan kuotanya. Balik lagi di sebuah perbuatan baik, semoga kuotanya berkali lipat. Ya, bener kan? Bener. Biar bisa nonton. Aku.